apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini temanya adalah ada seseorang yang selalu terbayang wajahmu ya. Tapi sebelum saya lanjutkan, jangan lupa bantu subscribe dulu dong channel YouTube aku ya, agar aku lebih rajin lagi untuk mengupload video, dan ketika aku menguploadnya, kamu jadi orang pertama yang dapat notifikasi. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya ya, agar setiap video yang aku share kamu dapat notifikasinya, oke? Dan bijak-bijak di sini menyimak setiap readingan yang saya buat ya, karena di sini kita menarik banyak sekali energi dan bukan untuk energi satu orang saja ya. Kalau kalian ingin energi kalian saja yang ditarik, silahkan konsultasi private reading di 081364498128. Tentunya berbayar ya. Sorry. 150.000 untuk setiap kali readingan, oke? Dan di sana sudah ada pesan otomatis ya. Kalau kalian ingin energi pasangan kalian ditarik kembali biar lebih sayang, lebih cinta, lebih perhatian seperti itu, atau kembali sama kalian atau suami kalian, istri kalian, pasangan kalian seperti itu, biar lebih gelisah di sana, bisa kita tarik energinya ya. Kalau kalian yang melakukan medianya tidak ada penambahan biaya. Kalau saya yang melakukannya tentunya pakai mahar ya, seperti itu ya. Atau kalian ingin membersihkan aura negatif, energi negatif yang ada di rumah, seperti rumah yang dilempari tanah kuburan, jadi nanti hawanya panas, suka berantem kita di dalamnya, atau sakit-sakitan, seperti itu bisa kita bantu juga ya. Atau kalian ingin dagangannya lebih cepat laris, seperti itu, atau ingin dibuka aura, atau gimana caranya menjual rumah agar lebih cepat lakunya, bisa kita bantu ya. Ingat, kalau misalnya penarikan energi ya, kalian harus ikutin cara-cara saya ya, aturan saya, nggak boleh dilanggar seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian melanggarnya, nanti jadinya memperlambat proses ya, seperti itu. Oke. Kita lanjutkan dulu ya. Situasi percintaan kamu dengan seseorang. Oh iya, dari mana kalian tahu readingan ini untuk kalian apa bukan? Dari energi yang akan saya bacakan nanti, dan di akhir video akan ada zodiak, weton, sio, angka alfabet seperti itu ya. Barangkali signifikan buat kalian angka-angkanya ya. Apalagi kok agak apa saya apalagi. Gara-gara kepikiran sama Lulu ini dari tadi nggak dikasih saya untuk reading. Kucing saya, kitten saya. Oke, makanya jangan di skip sayang, biar tahu readingan ini untuk kalian apa bukan. Oke, kita cek dulu situasi percintaan kalian saat ini dengan seseorang yang selalu terbayang wajahmu. Ya, kalau yang saya lihat ya, kencan pertama kalian itu di tempat mewah, kayak gedung atau gedung bertingkat seperti itu. Ada lilin-lilinnya, tempat yang remang-remang, mewah, romantis ya. Kalau kalian ingin lihat seperti ini dia, kira-kira seperti ini ya. Kencan pertama kalian seperti itu ya. Seperti apa situasi percintaan kamu dengan seseorang yang selalu terbayang wajahmu? Ada kegagalan di antara kalian ya. Bisa jadi gagal jadian, gagal komitmen seperti itu, atau gagal paham di antara kalian seperti itu ya. Ada kegagalan di sini. Seperti apa situasi percintaan kalian dengan seseorang yang selalu terbayang wajahmu saat ini? Seperti apa situasi percintaan kamu dengan seseorang yang selalu terbayang wajahmu? Jatuh. Iya, di sini ada tentang pernikahan pertama. Barangkali kamu sudah pernah menikah atau dia yang sudah pernah menikah ya. Karena karena ada tentang pernikahan pertama di sini yang saya lihat ya. Goyang-goyang ya. Oke. Seperti apa situasi percintaan kamu dengan seseorang yang selalu terbayang wajahmu? Ada perbedaan latar belakang di antara kalian ya. Ada perbedaan latar belakang seperti itu. Seperti apa situasi percintaan kamu dengan seseorang
yang selalu terbayang wajahmu. Banyak perbedaan di antara kalian. Selain dari perbedaan latar belakang, perbedaan lainnya juga ada ya, karena banyak sekali perbedaan. Kamu bisa melihat seperti ini, ibarat kayak hitam dan putih ya, ibarat seperti itu. Banyak perbedaan, bla 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 bla. Bahkan itu dari style, dari apa saja ya, banyak perbedaan di antara kalian. Seperti apa situasi percintaan kamu dengan seseorang yang selalu terbayang wajahmu saat ini ya? Panjang nih poninya. Seperti apa situasi percintaan kamu? Ops. Wah, ada momen menegangkan di sini. Seperti ada konflik di antara kalian, tapi nggak ya. Misalnya kayak kalau kalian berantem itu kayak nggak kesampaian, nggak terluahkan semuanya ya. Jadi ada momen menegangkan juga di sini yang saya lihat. Kayak bersih tegang, nggak kesampaian gitu. Unek-uneknya kayak nggak kesampaian, seperti itu ya. Seperti apa situasi percintaan kamu dengan ops. Kacau banget ya. Ada di sini tentang kematian juga, bisa jadi baru-baru ini kamu atau dia berubah atau bertransformasi ya dalam hubungan. Ada perubahan di antara kalian. Satu, energi lain yang saya tangkap di sini bisa jadi di keluarga kamu atau keluarga dia baru-baru ini ada yang kemalangan, seperti itu ya. Seperti apa situasi percintaan kamu dengan seseorang yang selalu terbayang wajahmu saat ini? Wah, banyak sekali perbedaan. Ada perbedaan buaya. Sorry ya, budaya ya. Ada juga perbedaan budaya di antara kalian yang saya lihat ya. Oke. Seperti apa situasi percintaan kamu dengan seseorang yang selalu terbayang wajahmu saat ini? Ops. Ada perpisahan pertama, bisa jadi baru-baru kamu dengan seseorang ini baru-baru ini berpisah, seperti itu ya. Atau selama kalian pacaran itu baru ini kalian ngerasain kayak berpisah atau break, seperti itu dalam hubungan ya. Jadi salah satu aja di sini kartunya kena di kalian, berarti readingan ini untuk kalian, seperti itu ya. Seperti apa situasi percintaan kamu dengan seseorang yang selalu terbayang wajahmu saat ini? Ada yang baru-baru ini melahirkan atau kelahiran atau bertransformasi. Dua kali kartu transformasi ada di sini ya. Ya, kalau yang saya lihat seperti itu, ada dua kali kartu transformasi perubahan. Bisa jadi kamu berubah menjadi orang yang lebih baik atau orang yang berbeda dari sebelumnya, atau dia yang seperti itu ya. Terus di sini juga ada pertemuan keluarga. Bisa jadi kamu sudah kenal dengan keluarga dia atau dia sudah kenal dengan keluarga kamu ya. Atau memang kalau keluarga kalian juga sama-sama kenal, seperti itu. Seperti apa situasi percintaan kamu dengan seseorang yang selalu terbayang wajahmu saat ini? Ada momen lucu juga di sini yang saya lihat ya. Bisa jadi dia itu humoris orangnya, yang pelawak ya, atau ada memang yang sesuatu hal yang lucu yang nggak bisa terlupakan di antara kalian, karena di sini yang saya lihat kalian itu tertawa bersama. Ada hal lucu yang paling nggak bisa dilupain sama kalian, momen lucu ya. Atau memang dia pelawak orangnya, atau kamu yang pelawak, suka buat menghidupkan suasana, seperti itu. Oke. Wah, ada dua kali kartu perpisahan ya. Di sini juga perpisahan ya. Barangkali ada yang baru-baru ini juga berpisah, atau sudah dua kali kalian mengalami perpisahan. Ada perpisahan pertama, ada perpisahan juga di sini ya. Bisa jadi kamu saat ini memang sedang break sama dia ya. Lagi nggak komunikasi maksudnya. Kalaupun ada komunikasi, minim komunikasi ya. Seperti apa situasi percintaan kamu dengan seseorang yang selalu terbayang wajahmu saat ini?
Di sini juga ada konflik yang saya lihat ya, ada konflik di antara kalian. Seperti apa situasi percintaan kamu dengan seseorang yang selalu terbayang wajahmu saat ini? Satu kartu lagi. Oke. Ada pertunangan. Bisa jadi kamu dan dia sudah pernah tunangan ya, atau jadian komitmen seperti itu ya, tapi nggak jadi karena ada kegagalan ya, atau memang kalian saat ini memang lagi bertunangan, makanya dia kebayang-bayang sama wajah kamu seperti itu ya, karena ada tentang pertunangan di sini. Oke. Goyang banget meja aku ya, ini kenapa gelap. Oke, kita pindahin dulu. Kita lihat ya, adakah sesuatu inti kebenaran ya, inti kebenaran yang dia sembunyikan dari kamu. Oke. Inti kebenaran yang tidak kamu ketahui tentang seseorang ini ya. Apakah inti kebenaran? Adakah inti kebenaran yang tidak kamu ketahui tentang seseorang ini? Saya tidak pernah melupakan tentang Anda. Jadi saat ini tuh kebayang-bayang wajah kamu sampai dia ngeliat-liat foto kamu loh, kayak gitu. Ya, baik itu kamu perempuan atau laki-laki sama aja ya. Intinya sekarang dia itu lagi mandangin foto kamu saat ini ya. Makanya dia selalu terbayang wajah kamu juga. Karena dia nggak pernah melupakan tentang kamu, seperti itu. Inti kebenaran yang tidak kamu ketahui tentang seseorang ini ya. Niat saya bisa egois kadang-kadang. Dia tahu kalau dia itu egois, seperti itu ya. Dia sadar kalau dia itu memang egois, seperti itu. Seperti apa? Ups. Saya tidak bisa menangani kata-kata Anda sekarang. Jadi kalau misalnya kamu lagi debat sama dia atau konflik sama dia atau ada momen-momen menegangkan, dia itu kayak tutup telinga aja, kayak nggak mau dengar gitu, karena dia kayak nggak bisa dia menangani kata-kata kamu saat ini kayak gitu. Tapi dia terbayang kalau misalnya lagi dia sendiri kayak gitu, keingat sama kamu. Kalau yang saya lihat ya, inti kebenaran yang tidak kamu ketahui tentang seseorang ini. Oops. Inti kebenaran yang tidak kamu ketahui tentang seseorang ini. Oke. Saya ingat setiap detail hari itu. Sama juga ya. Ini kalau misalnya kamu juga udah menikah sama dia, dia selalu memandangi foto pernikahan kalian atau foto kalian berdua. Seperti itu ya. Dia selalu memandangi foto kamu, ya. Yang tadi juga memandangi foto, yang ini mandangin foto, ya. Itu makanya dia memang nggak bisa. Ya, seperti tema tadi ya, seperti tema kita ya, relate ya. Seseorang ini selalu terbayang wajah kamu. Jadi yang nggak kamu ketahui ya, dia saat ini ya kebayang-bayang sama kamu gitu ya, keingat sama kamu. Kalau kalian lagi nggak bersama, dia tetap keingat sama wajah kamu, ingat akan kamu, ingat tentang kamu. Seperti itu ya. Seperti apa inti kebenaran yang tidak kamu ketahui tentang seseorang ini. Oke. Kamu benar. Kata dia kamu benar. Apapun yang kamu pikirkan itu katanya kamu benar. Apa yang kamu tuduhkan ke dia itu kamu benar. Seperti itu ya. Kamu benar. Kata dia, ya kamu benar. Inti kebenaran yang tidak kamu ketahui tentang seseorang ini. Inti kebenaran yang tidak kamu ketahui tentang seseorang ini. Saya ingin memberitahu Anda bagaimana perasaan saya. Nah, tuh dia sebenarnya ingin bicara sama kamu. Sebenarnya dia ingin beritahu kamu kalau dia itu ya bagaimana. Paham ya? Pokoknya perasaan dia itu ingin dia bicarakan sebenarnya sama kamu ya. Saya ingin memberitahu Anda bagaimana perasaan saya, seperti itu. Inti kebenaran yang tidak kamu ketahui tentang seseorang yang selalu terbayang wajahmu. Ada lagi kah? Inti kebenaran. Saya takut dengan cinta ini.
Dia takut dengan perasaan dia sendiri. Dia takut dengan cinta yang dia rasakan terhadap kamu, ya. Bisa jadi kalau misalnya kamu udah deket sama dia, tapi kayak TTM atau friendship bisa juga, ya, Kak. Sehingga dia takut untuk mencintai, atau energi lain yang saya tangkap di sini bisa jadi dia pernah trauma seperti itu, sehingga dia kayak takut untuk mencintai atau dicintai seperti itu, ya. Ada lagi kah? Oke. Saya merasa kewalahan. Nah, dia itu kayak merasa kewalahan dengan perasaan dia sendiri, kayak gitu, ya. Jadi dia kayak merenung sendirian, itu kayak lelah berpikir tentang kamu. Kalau yang saya lihat karena kewalahan, ya. Di sini dia benar-benar kewalahan dengan perasaan dia sendiri. Dia selalu terbayang akan kamu. Seperti apa inti kebenaran yang tidak kamu ketahui tentang seseorang ini? Sulit bagi saya untuk menjelaskan hal-hal. Sulit bagi dia untuk menjelaskan, baik itu tentang perasaannya, baik itu tentang kehidupannya, apapun itu. Misalnya kamu mempertanyakan, atau juga misalnya kamu ingin bertanya, gimana hubungan kita, mau dilanjut apa enggak, tujuan hubungan kita kemana, misalnya kayak gitu. Jadi sulit dia untuk menjawabnya seperti itu, ya. Namun dia nggak bisa ngelupain kamu. Dia selalu terbayang akan wajah kamu, ya, karena temanya juga demikian, ya. Ada seseorang yang selalu terbayang wajahmu. Nah, saya berharap saya bisa berbagi kabar baik saya dengan Anda. Tapi walaupun seperti itu, dia masih tetap ingin terkoneksi atau berkomunikasi, berbagi kabar baik dengan kamu. Tetap ingin tahu kabar kamu, atau kabar kalian, saling kabar-kabari lah, kalaupun kalian jauh ataupun tidak sedang bertemu muka, seperti itu, ya. Inti kebenaran yang tidak kamu ketahui tentang seseorang ini. Saya minta maaf saya telah mengecewakan Anda. Nah, dia itu minta maaf, sebenarnya ingin minta maaf kalau karena dia telah mengecewakan kamu. Seperti itu, ya. Seperti apa inti kebenaran yang tidak kamu ketahui tentang seseorang ini? Barangkali, ya, kalau yang saya lihat, ya, barangkali dia itu tidak sesuai dengan ekspektasi kamu, atau keinginan kamu, atau impian kamu, atau harapan kamu, seperti itu. Karena di sini sulit bagi dia untuk menjelaskan hal-hal, tapi dia selalu terbayang wajah kamu. Nah, itu tuh. Seperti apa inti kebenaran yang tidak kamu ketahui tentang seseorang ini? Oke. Saya butuh lebih banyak waktu untuk mencari tahu hal-hal. Jadi dia kayak butuh waktu. Apapun yang kamu tanyakan, apapun yang kamu inginkan dari dia, ya, dia itu kayak masih butuh waktu, seperti itu. Atau dia kayak masih meminta waktu untuk menjelaskan semuanya sama kamu, ya. Di sini juga Anda selalu dalam mimpi saya, ada juga seperti itu, ya. Jadi akhir-akhir ini, jangankan di dalam bangunnya yang selalu terbayang wajah kamu, bahkan di dalam mimpinya kamu juga ada, gitu. Anda selalu ada dalam mimpi saya, seperti itu, ya. Oke, kita pindahin dulu. Kita lihat perasaan dan tindakan dia ke depannya kepada kamu, ya. Bagaimana perasaan dan tindakan seseorang yang selalu terbayang wajahmu, ya. Bagaimana perasaan dan tindakan seseorang ini ke depannya? Ada usaha, oke. Ace of Wands, memulai sesuatu yang baru, ya. Seperti apa perasaan dan tindakannya? Ada perasaan sedih dan bersalah. Barangkali dia kalau keingat sama kamu, dia itu kayak sedih ataupun menangis dalam diam, seperti itu yang saya lihat, ya. Dia sebenarnya ingin memulai sesuatu yang baru ke kamu. Seperti apa perasaan dan tindakan seseorang? Dia ingin berdamai, ingin bahagia sih sama kamu kalau yang saya lihat. Seperti apa perasaan dan tindakan seseorang? Oke. Segera ingin komunikasi juga. Seperti apa perasaan dan tindakan seseorang? Ada kegelisahan di sini, ya.
Bahkan di malam ini atau di setiap malamnya dia itu selalu gelisah, ada perasaan sedih, perasaan bersalah, seperti itu. Kadang dia kesel juga, kadang dia dendam juga, ada sedikit seperti itu energinya yang saya tangkap di sini ya. Kayak dendam, marah gitu, kesal, barangkali kamu sama dia cuek-cuekan, seperti itu bisa jadi ya. Karena ada rasa kesal juga, tapi dia sedih juga, kayak merasa bersalah gitu ya. Itu tadi yang dia sadari kalau dia itu memang kadang-kadang egois seperti itu. Kalau malam tuh suka kepikiran, gak bisa tidur, kayak orang insomnia gitu ya. Apalagi di sini kalau yang saya lihat kalian saling ngejudge gitu ya. Bisa jadi saling tuding, saling marah, atau saling beradu ego, seperti itu bisa juga kalau yang saya lihat. Hubungan kalian juga kayak udah mendingin, berjalan dingin kalau yang saya lihat ya. Berjalan, kalaupun ada komunikasi ya di antara kalian, itu jadi komunikasinya kayak dingin gitu ya, atau tidak intens, sesekali palingan. Tapi dia masih memperhatikan kamu melalui sosial media atau jarak jauh ya. Ingat ya, dia memata-matai kamu, be careful ya, hati-hati. Dia memata-matai kamu, memperhatikan kamu. Dia ada niatan untuk berdamai dengan kamu. Energi lain yang saya tangkap di sini, sebagian dari mereka ada yang sudah berkeluarga ya. Jadi itu yang membuat awal dari konflik ini juga yang saya lihat ya. Bisa jadi dia sudah menikah atau kamu yang sudah menikah, sehingga dia kayak ngerasa berkonflik batin sama kamu ya. Dia fokus pada pekerjaan juga kalau yang saya lihat di sini. Wah, tapi dia masih cinta sama kamu. Ada the lovers di sini ya. Dia ngerasa sangat terkoneksi dengan kamu. Ups, banyak kartu. Seperti apa perasaan dan tindakan seseorang ke depannya? Oh, kalian berjarak di sini ya, beda kota, beda pulau, beda negara, atau beda daerah seperti itu. Kalau memang kalian nggak beda kota, beda pulau, beda negara atau daerah, berarti kalian di sini kayak ada jarak di antara kalian. Misalnya dekatan rumah, tapi kayak diam-diaman, kayak nggak. Pokoknya seperti ada jarak di antara kalian, nggak bisa komunikasi seperti itu. Atau memang tidak komunikasi dengan dia, makanya dia itu kayak gelisah. Dia ingin komunikasi dengan kamu, tapi energinya masih lambat, belum bergerak. Kayak menunggu waktu yang tepat. Kalau yang saya lihat ya, dia kayak lagi mikir-mikir gimana. Apakah kamu masih memiliki perasaan yang sama dengan dia? Karena kalau yang saya lihat di sini dia cinta. Bahkan di sini dia ingin menyeimbangkan hubungan dengan kamu. Dia ingin memulai sesuatu yang baru dengan kamu. Dia ingin take and give sama kamu, memberi dan menerima. Dia ingin memberikan suatu keadilan sama kamu. Itu yang saya lihat. Seperti apa? Secepatnya. Sebagian dari mereka bakal bergerak secepatnya ini ya. Kalau yang saya lihat, diaminkan ya. Kalau yang positifnya diaminkan, kalau yang baik-baiknya gitu. Semoga readingan ini bermanfaat buat kalian semuanya yang menonton ya. Dia akan berusaha berbicara dengan kamu dengan bijaksana, dengan bijak atau bijaksana seperti itu ya. Dia akan mencoba komunikasi dengan kamu ya. Dia akan bergerak ya ke kamu, menuju ke kamu. Kalau yang tadinya dia itu kayak diam, stuck gitu ya. Di sini juga dia sangat sakit hati kalau yang saya lihat ya, kehilangan, merasa seperti itu. Jadi dia ingin komunikasi, kemana, mau dibawa kemana, hubungan dia sepertinya ingin bertanya hal itu. Karena cukup sakit dia rasakan keadaan gelisah ini, konflik batin. Wah, kebanyakan dari kalian yang saya lihat di sini hubungan skandal ya. Ada orang lain selain kamu. Atau kalau bukan kamu yang punya orang lain, dia yang punya orang lain, seperti itu ya. Hubungan skandal atau hubungan terlarang seperti itu ya. Ada juga kebiasaan-kebiasaan buruk di sini yang saya lihat. Misal ya, kalau yang suka judol, suka minum seperti itu, atau begadang atau apapun itu ya. Di sini dia karena ada justice dan juga temperance di sini ya. Dia ingin menyeimbangkan hubungan, ingin berbuat adil dalam hubungan yang saya lihat.
Dia akan, kalau misalnya dia berbuat salah sama kamu, dia akan minta maaf kalau yang saya lihat ya. Dia akan minta maaf sama kamu karena dia begitu gelisah dengan keadaan kalian saat ini. Membuat dia itu kayak berkonflik batin juga. Nggak bisa tidur intinya ya. Kita lihat dulu ya pesan cintanya ya. Apakah ada pesan cinta untuk kalian ya? Apakah ada pesan cinta untuk hubungan kalian? Wah, panah dewa asmara. Jadi kalian itu sebenarnya kalau yang saya lihat ini benar-benar bakal saling terkoneksi kembali. Freedom, kebebasan ya. Jadi jangan dikontrol ya, pesan cintanya seperti itu. Jangan terlalu mengontrol. Berikan kebebasan seperti itu ya pesan-pesan cintanya, agar kamu layak dicintai seperti itu. Gairah, kualitas, magnet, bersenang-senang ya. Kalau yang saya lihat kalian kedepannya juga bakal saling tarik menarik ya, energinya bersenang-senang, saling bergairah, itu yang saya lihat. Karena ada panah dewa asmara, kebebasan, gairah, kalian akan saling bergairah kembali kalau yang saya lihat. Bersyukurlah atas cinta yang datang dan pergi. Kamu telah melakukan yang terbaik yang kamu bisa. Seperti itu. Pesan cintanya seperti itu ya. Jika kamu bisa melakukan sesuatu, yang akan kamu lakukan apa? Jawabannya ada di hatimu, bukan di pikiranmu. Karena hati adalah pintu menuju jiwa. Seperti itu ya. Paham ya pesan cintanya seperti itu. Jadi kalau ingin melakukan sesuatu itu bukan di sini jawabannya, tapi di hati kamu. Seperti itu ya. Adakah lagi pesan cinta? Ups, ada 2 ya. Belahan jiwa, dia jodohmu secara roh ya. Ini akan terwujud secara fisik ya. Saling memberi ruang, percayalah semua akan berjalan baik ya. Jadi berikan kebebasan, itu tadi pesan cintanya ya. Jadi saling memberi ruang. Biarkan dulu situasi ini mendingin seperti itu. Kalau saat ini kalian sedang memanas, biarkan dulu mendingin ya. Karena percayalah semua akan berjalan baik. Seperti itu ya. Dukungan semesta ada untuk kalian. Jadi biar jangan sama-sama panas, itu pesan cintanya ya. Kalau misalnya ada konflik di antara kalian, jadi beri ruang dulu, beri waktu, jangan terlalu dikontrol. Seperti itu ya sayang. Oke, kita lihat dulu kemungkinan yang akan terjadi di antara kalian ke depannya. Hanya butuh 5 kartu saja ya. Kemungkinan yang akan terjadi di antara kalian ke depannya. Ups. Wow. Kalau yang saya lihat ya, ada pemisahan ya, separation ya. Waktu terpisah dari pasangan Anda sudah dekat. Bisa jadi karena ini sehingga dia itu kayak terbayang terus sama wajah kamu ya. Di sini juga ada yang saya lihat cinta tak terbalas ya. Tidak ada daya tarik atau chemistry yang cukup untuk menjaga hubungan ini tetap berjalan. Seperti itu yang saya lihat. Unrequited love ya, cinta tak terbalas. Kemungkinan seperti itu. Ups, banyak. Kemungkinan seperti apa yang akan terjadi dalam hubungan kalian ke depannya. Mengenal satu sama lain ya. Sebagian dari kalian kemungkinan ke depannya ada yang berpisah karena cinta tak terbalas. Ada juga yang bakal mengenal satu sama lain ya. Saat Anda mengungkapkan diri terdalam Anda, maksudnya saling mengenal gitu ya, satu sama lain, ikatan Anda akan semakin dalam. Sebagian dari kalian seperti itu. Kalian bakal saling mengenal satu sama lain ke depannya. Seperti apa kemungkinan yang akan terjadi ke depannya dalam hubungan kalian? Jadi seperti itu ya, ada yang bakal berpisah karena cinta yang tidak terbalas, ada yang bakal saling mengenal ke depannya seperti itu. Oke. Okay. Di sini juga ke depannya ini ada juga tentang anak ya. Bisa jadi
kehidupan cintamu dipengaruhi oleh anak ya. Bisa jadi kamu sudah punya anak atau dia yang sudah punya anak ya. Seperti itu yang saya lihat. Kemungkinan yang akan terjadi di antara kamu dengan seseorang yang selalu terbayang wajahmu. Kedepannya seperti apa? Tetap berpikiran terbuka ya. Belahan jiwamu mungkin berbeda dari tipe dan ekspektasi biasanya. Seperti itu kalau yang saya lihat ya. Jadi kamu ataupun dia bakal tetap berpikiran terbuka kalau yang saya lihat. Saya butuh 2 lagi deh. Kemungkinan yang akan terjadi dalam hubungan kalian kedepannya dengan seseorang yang selalu terbayang wajahmu. Ya, itu tadi saya bilang, kalau bukan kamu, dia yang memiliki healing family issue. Ya, ada trust issue atau ada kayak trauma kalau yang saya lihat ya. Jadi salah satu di antara kalian akan mengalami penyembuhan masalah keluarga juga ya. Kehidupan cintamu mendapat manfaat saat kamu memaafkan orang tuamu atau keluargamu atau siapapun itu. Ada tentang keluarga kalau yang saya lihat ya. Ada tentang masalah keluarga di antara kalian. Kalau kalian misalnya kayak gini ya, menghilangkan trauma itu kayak memaafkan apa yang terjadi, memaafkan orang lain, memaafkan diri sendiri, itu bisa membuat kalian itu kayak memiliki jalan untuk bisa bersama, jalan untuk lebih bahagia ke depannya seperti itu. Terus berpikiran positif, afirmasi yang baik seperti itu. Kalau kalian bisa melakukan itu, maka kalian layak untuk dicintai. Seperti itu ya. Satu kartu lagi, kemungkinan yang akan terjadi dalam dalam hubungan kalian ke depannya. Kemungkinan yang akan terjadi dalam hubungan kalian ke depannya. Oke. Oh, dikasih 2. Kalau yang saya lihat, sebagian dari kalian bakal saling tarik-menarik. Itu tadi saya bilang ya, ada daya tarik ya. Anda menarik cinta romantis dengan menikmati momen itu sepenuhnya. Jadi kalian itu kayak terkoneksi kembali kalau yang saya lihat ya. Karena di sini juga kamu pantas mendapatkan cinta, kamu menyenangkan ya. Sebagian dari kalian seperti itu yang saya lihat ya. Jadi bakal baikan lagi. Sebagian bakal pisah seperti itu, separation. Atau kalau memang saat ini kalian berpisah, kedepannya kalian akan berbaikan kembali dan saling mengenal satu sama lain. Seperti itu ya. Oke. Kita lihat dulu ya energinya. Seperti apa energi seseorang yang selalu terbayang wajahmu. Oh, jangan dulu ya. Kita lihat dulu kalau misalnya dia bisa bicara, apa yang akan dia katakan sama kamu. 7 kartu ya. Aku suka matamu ya. Dia bilang seperti itu, aku suka matamu. Terus kamu tahu penyebabnya, tak perlu bertanya mengapa, tapi tanyalah dirimu mengapa semua ini bisa terjadi. Seperti itu ya. Kalau dia bisa bicara sama kamu, I love you. Maukah kamu bersabar sedikit lagi? Nah itu tadi kan relate ya dengan yang tadi yang katanya dia butuh waktu ya. Makanya saat ini juga kalau dia bisa berbicara, dia akan katakan seperti ini, aku mencintai kamu, I love you ya. Maukah kau bersabar sedikit lagi? Seperti itu. Oke. Biarlah semua berjalan apa adanya. Nah seperti itu. Biarlah semua berjalan apa adanya. Oke. Bagi yang orang-orang yang nggak sabar pasti katanya keburu basi, keburu dingin seperti itu ya. Padahal kita semua ini hidup itu kan butuh pertimbangan, butuh waktu. Tidak sekonyong-konyong langsung cinta kedebub jadi. Enggak juga kayak gitu kan. Kedebub langsung jadi, langsung nikah. Pas di tengah pernikahannya udah pusing mikirin uang listrik, pusing mikirin kontrak rumah, pusing mikirin uang makan, pusing mikirin pasangan yang terlalu egois kan seperti itu. Jadi butuh pengenalan sih kalau yang saya lihat. Nggak ada yang kedebuk jadi. Itu namanya di situ berak, di situ cebok ya kan. Oke, kalau dia bisa bicara, apalagi yang akan dia katakan?
Ya, di sini kalau sorry. Berikan kepercayaan, jangan curiga terus. Dia minta kamu percaya sama dia, jangan curiga terus. Makanya kalau kayak tadi ya, yang hal yang tidak kamu ketahui, dia kayak nutup telinga kayak gini. Kalau misalnya kamu tuh kemarin begini, misalnya suka nuduh-nuduh ya, apalagi khusus cewek-cewek nih suka banget nih. Tapi cowok juga ada loh yang kayak gitu, suka nuduh-nuduh, jangan salah ya. Saya aja 24 jam di rumah selalu dituduh. Itu. Tapi kalau saya nggak marah jawabannya, yang ngerasa saya cakep aja. Walaupun pakai daster di rumah, yang ngerasa oh aku dicemburuin. Biar aman gitu loh, bukan berarti kita nggak kesel sih, kadang rasanya pingin gigit itu teleponnya. Apalagi kalau berjauhan itu ya, suka banget. Cinta itu memang aneh ya kan kadang. Oke, kita lanjut lagi. Kalau dia bisa bicara, apa yang akan dia katakan kepadamu? Aku memikirkanmu, kau selalu di hatiku. Walau kita berjauhan, aku tak bisa melupakanmu. Aku tak bisa move on dari cintamu. Nah itu ya, kalau dia bisa bicara. Kalau misalnya kalian berjauhan, ya, kalau dia bisa bicara, apalagi yang akan dia katakan kepadamu? Oh ya, 10 aja katanya. Oh, kenapa aku bilang katanya? Iya, 10 saja ya. 10 kartu maksud saya. Padahal tadi saya mintanya 7. Kehilangan arah. Nah, itu dia sedang kehilangan arah saat ini. Dia kayak bingung harus ngapain. Dia nggak tahu harus bertindak apa dalam hubungan. Tapi dia selalu terbayang wajahmu ya. Jodoh takkan kemana. Nah ini jenis-jenis orang yang tidak bisa dipaksa sih kalau yang saya lihat ya. Dia kayak ngerasa kehilangan arah. Kalau dia ya percakapan dari hati ke hati, dia itu sebenarnya ingin bicara dari hati ke hati sama kamu. Itu tadi yang saya bilang, pesan cintanya juga ada seperti itu ya. Ungkapkan perasaanmu, apa tadi katanya, mengenal satu sama lain ya. Percakapan dari hati ke hati, dia butuh bicara sama kamu seperti itu. Kita yang tahu diri kita yang menjalani, itu yang dia bilang seperti itu ya. Oke, kita pindahin dulu. Kalau dia bisa bicara ini, kita pindahin dulu, kita geser. Mari kita masuk ke energi dia ya. Energi dia seperti apa? Energi dia yang selalu terbayang wajahnya. Seseorang ini, kalau yang saya lihat itu sering melakukan pertemuan atau meeting seperti itu, atau secara dia suka pesta atau pertemuan publik seperti itu, networking seperti itu. Ada juga bunga-bunga di sini, banyak bunga, bisa jadi pekerjaan dia itu di bagian yang kalau itu loh, apa sih namanya itu, bagian kalau untuk ada pernikahan seperti itu. Karena banyak bunga juga di sini yang saya lihat. Networking, publik, bagian publik. Jadi public figure seperti itu. Seperti apa energi seseorang yang selalu terbayang wajahnya? Seseorang ini sudah banyak makan asam garam. Dia sudah pernah mengalami beban kesengsaraan, nyeri dan perjuangan ya, seperti itu. Seseorang ini sudah mengalami banyak pembelajaran ya, perjuangan, kesengsaraan, pengetahuannya udah banyak. Namun dia memiliki rahasia ya, tapi dia ahli loh. Dia ahli atau suhu. Cuman dia banyak rahasia, banyak lembar demi lembar seperti ini ya, kayak buku ini. Kamu buka satu lembar, masih ada lagi lembaran lain. Kamu buka satu lembar, masih ada lembaran lain. Banyak hal, banyak rahasia. Orangnya misterius juga kalau yang saya lihat. Seperti apa sih energi seseorang yang selalu terbayang wajahmu? The gentleman, the lady ya. Kalau misalnya
dia laki-laki ya dia berjiwa maskulin, kalau dia perempuan berjiwa feminin ya, keibuan atau kebapaan, seperti itu juga ya. Seperti apa energi seseorang yang selalu terbayang wajahmu? Di sini ada the ring ya, bisa jadi seseorang ini sudah pernah menikah ya, atau kamu yang sudah pernah menikah. Energi lain yang saya tangkap di sini, dia itu sudah pernah berjanji atau berkomitmen dengan kamu, atau ini memang pasangan kamu. Dan juga bisa jadi kalau misalnya dalam pekerjaan, bisa jadi dia ini atasan kamu atau bawahan kamu ya, karena ada tentang proposal, tanda tangan proposal kontrak kerja seperti itu ya. Seperti apa energi seseorang yang selalu terbayang wajahmu? Saat ini, atau dia memang sering merasa kebingungan orangnya ya, ketidakpastian, negativitas, cuaca buruk, dia tuh kayak sering kebingungan intinya ya, abu-abu, sering kayak kok orang yang kurang jelas lah, nggak jelas lah intinya orangnya ya, paham ya, nggak jelas orangnya. Nggak jelas, abu-abu orangnya. Seperti apa energi seseorang yang selalu terbayang wajahmu? Intinya dia sering kebingungan ya, mengalami ketidakpastian, cuaca buruk, negativitas, seperti itu. Orangnya sangat kuat ya, genetik. Karena di sini ada kesehatan, kekuatan, pohon genetik. Orangnya ini kalau yang saya lihat cukup strong ya. Kalau memiliki hubungan juga dia ingin hubungan yang sangat kuat. Energi lain kalau dalam fisik yang saya lihat, dia tuh jarang sakit ya. Bisa jadi orangnya sangat menjaga kesehatan kalau yang saya lihat ya. Atau dia sering berolahraga seperti itu. Seperti apa energi seseorang? Ini Lulu udah hancurkan semua kartu buku saya di bawah. Gara-gara ini caper banget ini di bawah, ini pengen digendong. Keberuntungan ya, orangnya sangat hoki, sering beruntung dalam berbagai macam kondisi seperti itu kalau yang saya lihat ya. Dia sering mengalami keberuntungan atau hoki seperti itu. Dia selalu mendapatkan hasil yang baik dengan apa yang dia inginkan. Di sini juga ada tentang bepergian, kapal, transportasi ya. Bisa jadi dia itu sering bepergian ke luar negeri, keluar kota, keluar negara, keluar pulau atau keluar daerah seperti itu. Karena ada tentang kapal laut yang saya lihat, atau memang dia bekerja di kapal seperti itu ya. Seperti apa energi seseorang yang selalu terbayang wajahmu saat ini? Oke, di sini ada tentang the tower ya. Kalau yang saya lihat orangnya cukup memiliki kekuasaan ya. Bisa jadi dia itu bekerja di bagian politik, pemerintahan ya, bangunan, atau memang dia arsitek. Dia juga berjiwa memiliki jiwa kepemimpinan kalau yang saya lihat ya. Dia itu cukup power ya. Kalau misalnya dia itu seorang bos, dia sudah memiliki bisnis atau usaha sendiri. Kalau misalnya dia bekerja di perusahaan, kedudukan dia tuh sudah tinggi, jabatan dia sudah tinggi seperti itu. Oke, di sini ada angka ya. Barangkali angka ini signifikan buat kalian ya. Nomor telepon, nomor rumah, nomor plat kendaraan ya. Tanggal lahir, bulan, tahun seperti itu. Ada angka 20, ada angka 36, ada angka 26, ada angka 29, ada angka 25, ada angka 6, ada angka 5, ada angka 2, ada angka 3, dan ada angka 19. Oke. Kita pindahin dulu ya. Kita lihat karakter. Saya ingin beli kartu baru lagi ya. Bosan sudah dengan ini. Ingin cari yang lain. Oops. Oke.
Seperti apa karakter seseorang, karakter atau sifat seseorang yang selalu terbayang wajahmu. Di sini ada yang the introvert alpha ya, introvert yang pede dan tidak mencari perhatian sosial ya. Orangnya sangat menarik ya, misterius, karismatik, cuman sedikit pendendam ya, agak pendendam orangnya. Ambivert, bisa mengontrol diri ya, punya empati yang tinggi, nyaman bersosial, tapi butuh me time. Orangnya seperti itu ya. Seperti apa energi seseorang, energi atau sifat karakter. Orangnya juga sering melakukan hal-hal untuk diri sendiri yang membuat hidup dia itu lebih mudah, seperti terapi, seperti itu, atau jalan sendiri, going out alone, seperti itu, jalan-jalan sendiri, pokoknya happy sendiri ya. Orangnya cukup bebas kalau yang saya lihat ya, jalan sendiri, senang sendiri, gila sendiri. Oke, Omega, kebalikan dari Alpha. Orangnya cerdas ya, romantis, rajin belajar, sensitif, agak tertutup ya, tapi bersemangat ya, tidak pandai mengekspresikan diri. Orangnya seperti itu, cuman orangnya bersemangat, selalu bersemangat, aktif. Orang normal pada umumnya, Delta ya, pede pada umumnya, orang normal pada umumnya. Pekerja keras, ambisius, komunikator, realistis, dan sedikit pemalu. Extrovert ada juga di sini ya. Selalu semangat ketika ketemu orang baru ya. Lebih suka ada di luar rumah, lebih produktif di tempat terbuka. Suka bekerja secara kelompok, tidak suka menyendiri ya. Senang berada di tempat yang ramai. Itu tadi ya, seperti pekerjaan dia itu ya. Suka berada di tempat yang ramai. Senang bergaul ya, banyak bicara, punya ruang hangat ya, humoris orangnya. Cuman agak emosional, tahu ya, kadang mudah marah, mudah nangis juga di sini. Misalnya marahnya mudah marah, cepat juga redanya, seperti itu ya. Orangnya ekspresif, antusias ya, emosional, kreatif orangnya. Suka menghidupkan suasana, cuman orangnya kurang disiplin ya, egoisentris. Terkadang mudah bosan orangnya. Seperti apa energi seseorang yang selalu terbayang wajahmu? Orangnya sebagian dari mereka juga ada yang penuh drama ya. Sangat mungkin kecanduan konflik, adrenalin ya. Hal ini dapat menyebabkan stres yang gak perlu ya, penuh drama orangnya. Tidak semua ya, salah satu aja kena di kalian ini, berarti readingan ini untuk kalian. Karena kan kita menarik banyak sekali energi ya. Ada yang 100% resonate, ada yang 50% resonate, ada yang sama sekali nggak resonate ya. Ini ada juga yang introvert ya, lebih suka menyendiri, lebih produktif di tempat sepi, senang bekerja sendiri, sering dibilang pendiam, introspektif, dan rasa ingin tahunya besar. Orangnya perfeksionis ya, memiliki ekspektasi yang tinggi, sehingga biasanya ekspektasi itu hampir tidak dapat dia peroleh ya. Perfeksionis, tahu ya. Oke, di sini juga ada angka ya, barangkali angka ini signifikan buat kalian ya. Nomor telepon, nomor rumah, nomor kendaraan ya, atau tanggal lahir, bulan, tahun ya. Angka 6, ada angka 6, ada angka 13, ada angka 14, ada angka 10, ada angka 8, ada angka 12, ada angka 3, ada angka 21, ada angka 11, dan ada angka 19. Oke. Ini pas banget ini dengan angka-angka yang ada di kepala saya ini tentang karakter orang lain. Oke. Di sini ada zodiak ya, barangkali zodiak kamu, zodiak yang berkaitan ya, barangkali zodiak kamu ada di sini atau zodiak dia. Ada Cancer, ada Sagittarius, ada Virgo, ada Pisces, oke,
ada Aries, sorry kepotong tadi ya, ada Libra, dan ada Aquarius. Oke, kita pindahin dulu. Di sini juga ada sio ya, barangkali sio kamu ada di sini atau sio dia. Oke. Ada sio ayam. Ada sio anjing. Ada sio macan. Ada sio kerbau. Ada sio kambing. Ada sio kuda. Dan ada sio monyet. Oke, kita pindahin dulu ya. Di sini ada juga bulan ya, barangkali bulan ini bulan jadian, bulan putus ya, bulan-bulan spesial di antara kalian ya. Ada bulan April, ada bulan Oktober, ada bulan Desember, ada bulan Februari, ada bulan Juni, ada bulan Juli, dan ada bulan Januari. Oke. Di sini juga ada huruf ya, inisial ya, inisial nama, nama kota, nama pulau, nama negara, atau nama tempat pertama kali kalian bertemu ya. Ada E, nama kamu, nama dia, seperti itu. Ada Z, ada Q, ada C, ada F, Fanta ya. Ada P, ada F seperti ini. V, W, X, Y, Z seperti. Ada R, ada K, ada S ya. Ada B, ada U, ada H, ada X, ada M ya, M, ada W, dan ada L. Oke, kita pindahin dulu. Di sini juga ada angka ya, barangkali angka ini signifikan buat kalian ya. Nomor telepon, nomor rumah, nomor plat kendaraan, tanggal lahir, bulan, tahun. Ada angka 24, ada angka 8, ada angka 7, ada angka 2, ada angka 17. Sorry. Ada angka 19, ada angka 31, ada angka 21, jangan caper dulu. Ada angka 13, ada angka 20, ada angka 30, ada angka 16, ada angka 6, ada angka 25, ada angka 12, ada angka 23, dan ada angka 29. Oke. Kita pindahin dulu. Di sini juga ada weton ya, barangkali weton lahir kamu di sini atau weton lahir dia. Kalau kalian nggak tahu weton lahir kalian apa, kalian boleh searching Google ya. Ketik tanggal lahir, bulan, tahun, terus ketik di situ wetonnya apa, seperti itu ya. Nanti dijawab sama Bapak Google. Oke, ada Selasa Pon, ada Rabu Legi, ada Senin Legi, ada Kamis Pahing, ada Rabu Kliwon, ada Jumat Legi, ada Kamis Wage, ada Minggu Legi, ada Minggu Wage, ada Sabtu Pon, ada Minggu Kliwon, ada Rabu Pon, ada Selasa Wage, ada Sabtu Legi, ada Selasa Kliwon, ada Senin Wage, ada Kamis Pon, ada Jumat Kliwon, ada Senin Kliwon, ada Minggu Pon, dan ada Jumat Pon. Oke. Jadi seperti itu dulu readingan untuk hari ini ya, oleh seseorang yang selalu terbayang wajahmu ya.
Jadi bijak-bijak di sini menyimak setiap readingan yang saya buat setiap hari ya. Tidak berbatas waktu, apapun yang kalian tonton boleh kalian tonton di video-video yang lain, soalnya timeless ya, tidak berbatas waktu, kapanpun kalian boleh menontonnya, seperti itu. Dan makanya setiap readingan yang saya buat itu jangan di skip biar tahu apakah readingan itu untuk kalian atau bukan ya. Jadi sedikit saja kena di kalian berarti readingan itu untuk kalian, seperti itu ya. Dan bijak-bijak di sini menyimaknya ya. Kadang ada yang 100% resonate, ada yang 50% resonate, ada yang sama sekali nggak resonate. Jadi kalau kalian ingin energi kalian saja yang ditarik dalam setiap pembacaan, silahkan konsultasi private reading di 081364498128, tentunya berbayar ya. 150.000 untuk setiap kali readingan, oke? Dan di sana sudah ada pesan otomatis ya, wajib transfer dulu semuanya, oke? Dan kalau misalnya kalian ingin energi pasangan kalian ditarik kembali biar lebih sayang, lebih cinta, lebih perhatian, lebih gelisah dia mikirin kamu hari-hari, seperti itu ya, boleh kita bantu ya. Kalau kalian yang melakukan medianya tidak ada penambahan biaya, kalau saya yang melakukannya tentunya pakai mahar, oke? Atau kalian ingin membersihkan rumah seperti apa yang disirami tanah kuburan atau ada energi negatif, seperti itu ya, yang kadang buat kita itu kayak sakit-sakit badan atau sering berantem di rumah itu, seperti itu. Atau gimana caranya biar dagangan kita itu laris, seperti itu. Atau gimana caranya mandi buka aura, atau gimana caranya menjual rumah agar lebih cepat laku, bisa kita bantu juga, oke? Udah ya, udah saya bahas sebenarnya itu di awal video, oke? Jadi seperti itu dulu, semoga bermanfaat setiap readingan yang saya buat ya. Thanks for watching, see you next video, bye bye. Semangat terus ya.